Halo guys, jadi sini aku bakal tutorin tentang penggambaran untuk saluran pembawa dan saluran pembuang. Nah, jadi ntar untuk gambarnya sendiri, ini kan lampiran. Nah, kalian tuh bikin gambarnya, samain aja kayak gini. Tapi untuk pokoknya mah legendanya, terus si dosen, asisten, bla 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 yang ikutin ini. Cuman untuk ininya harusnya ada garis pinggir lagi, satu lagi. Jadi garis pinggir, baru ada si apa sih namanya ini, kotak ini, terus baru ada legenda yang gini-gini. Kayak gitu. Jadi harus ada garis pinggir lagi yang satu lagi kayak gitu. Dan ukuran untuk si AutoCAD-nya ini harus A3 kayak gitu. Nah, yang pertama-tama untuk penggambaran saluran pembawa, ini kalian gambar buat saluran primer. Nah, terus kalian ntar bikin dulu garis dari, ya bebas sih dari mana aja, pokoknya dari sini sampai ujung sini aja ya kira-kira kayak gitu. Terus ini plus 92 ini apa? Plus 92 ini adalah elevasi dari si titik bendungnya punya kalian. Terus udah kayak gitu, kalian baru gambar ini, garis ini nih. Garis yang ini, pokoknya sampai ke bawah. Ini sebenarnya gak penting-penting amat, cuman biar itu tuh sejajar gitu loh antara saluran primer, sekunder, sama tersiernya. Nah, yang pertama kita kayak gambar dulu untuk saluran primer. Nah, untuk saluran primer ini yang pertama kali kita gambar tuh si tanggulnya dulu. Nah, untuk tanggulnya sendiri itu pakai apa sih ukurannya? Ini 0,6. Nah, kalian tinggi tanggulnya dulu. Nah, ini 0,6 dari mana? Nah, 0,6 ini kalian tuh ngelihat di si KP irigasi yang ketiga ini. Nah, di sini tuh ada terangannya. Bentar. Nih, tinggi jagaan minimum untuk saluran tanah. Nah, karena si saluran primer aku itu yang nih yang RG1, oh iya pokoknya kalian ntar gambar saluran primer, sekunder, sama tersiernya tuh yang pertama-pertama nih. Kayak ini kan pertama nih, primer pertama, ini sekunder pertama, sama tersier pertama. Ini buat ngegampangin asisten aja sih buat meriksanya. Jadi kalian seragamin ya. Pokoknya ini untuk saluran-saluran yang digambar itu saluran-saluran yang pertama kayak gitu. Nah, terus tadi balik lagi ke yang kita nentuin 0,6-nya ini dari mana. Nah, itu tuh nentuinnya dari si ini debitnya, bergantung debit. Karena waktu apa sih yang si saluran primernya ini debitnya tuh 1,72 meter kubik per second. Berarti di sininya pakai yang antara 1,5 sampai 5. Berarti kan 0,6. Nah, kayak gitu. Jadi tinggi di sini, tinggi si tanggulnya ini 0,6. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini 1,5 dari mana? Nah, 1,5 ini dari eh ini nih, lebar minimum tanggul. Nah, untuk apa sih? Pokoknya mah kan yang di kiri ini tanpa jalan inspeksi dan yang kanan tuh dengan jalan inspeksi. Nah, karena yang aku itu tanpa jalan inspeksi, jadi berdasarkan debit rencana yang tadi antara 1,5 sampai 5, berarti kan di sini 1 sampai antara 1 dan 5, berarti lebar minimum tanggulnya 1,5. Nah, makanya di sininya 1,5 kayak gitu. Nah, terus ini 0,9 dari mana? 0,9 ini tuh diambil dari ini nih. Kalian kan udah ngitung ya si kemiringan talutnya ini berapa. Nah, si kemiringan talut aku tuh waktu pas yang di saluran RG1 itu 1:1,5. Nah, berarti kalau ininya 0,6, terus ininya apa sih si kemiringan talutnya 1:1,5, berarti si eh lebar ininya 0,9 kayak gitu ngitungnya. Terus udah ngitung ini, kalian ngitung juga ininya nih, si salurannya. Ngitung salurannya gimana? Nah, ini mah langsung aja ya, kan kalian juga udah ada di sini di perhitungannya. Si tingginya itu pakai H, yang H aksen ini 0,7. Nih, tingginya 0,7. Terus lebarnya
aduh salah. Terus lebarnya tuh pakai yang B aksen. Nah, di sini aku 1,1. Nih 1,1. Si lebar dari sini ke sini. Kalau yang ininya mah yang 1,05 itu mah kayak menyesuaikan aja dari yang tadi lebar salurannya kan harusnya di tengah tuh. Nah, dari si tengah situ sampai si paling ujung si salurannya itu berapa, kayak gitu. Terus sama kalau yang untuk yang sebelah sini juga kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah sini tuh apa sih ini namanya? Kiri ya? Nah, yang sebelah kiri itu tuh ngikutin yang ini yang dengan jalan inspeksi. Nah, dengan jalan inspeksi kan tadi kalau yang tanpa jalan inspeksi aku tadi 1,5 yang ininya. Nah, berarti yang dengan jalan inspeksinya berarti 5. Nah, makanya di sini 5. Kayak gitu. Untuk si 0,9 ini sama ngitungnya tadi karena si kemiringan talutnya 1:1,5 gitu. Terus untuk yang saluran sekunder juga kurang lebih sama kayak gitu. Nah, karena aku si saluran sekunder RJT1-nya dimulai di ketinggian 9+92 juga sama kayak saluran primernya. Kayak apa ya, pokoknya sejajar sama si itunya bendung. Jadi isinya +92 dan ngitung yang ini juga sama. Terus yang saluran tersier juga kayak gitu, ininya tuh yang dianya dimulai di ketinggian berapa, terus si ketinggian tanggulnya berapa, terus ininya berapa, dan itu berdasarkan debit gitu. Pokoknya gitu guys, untuk yang apa sih? Saluran pembawa. Nah, untuk si saluran pembuang kurang lebih sama ya kayak yang saluran pembawa. Nah, yang saluran pembuang ini karena aku tuh ada primer, sekunder, sama tersiernya. Oh iya, kalian juga jangan lupa ya nanti di yang saluran pembawa ini harus ada tulisan kayak keterangan potongan melintang, saluran primer, apa gitu. Kalau di sini tuh aku waktu itu salah gitu loh. Harusnya ada tulisan kayak gitu. Terus juga di sini kan ada cut berapa sama harusnya ada fill berapa. Jadi cut itu adalah yang galiannya, terus yang fill tuh timbunannya. Di sini juga harusnya ditambahin cut-nya berapa, fill-nya berapa. Nah, itu tuh didapatnya dari mana? Tinggal hitung aja luas dari galiannya berapa sama yang timbunannya berapa, kayak gitu. Terus untuk yang apa sih saluran pembuang ini kurang lebih sama ya kayak tadi. Ininya kan karena debit si saluran pembuang aku itu cuman yang primernya nih 0,1. Jadi berdasarkan si KP 3 karena cuman 0,1 si apa sih namanya ini tinggi jagaannya tuh jadi cuman 0,4 kayak gitu. Nah, makanya di sini 0,4. Terus untuk si lebarnya ini karena saluran pembuangnya berarti nggak mungkin ada jalan inspeksi. Jadi di sininya lebarnya balik lagi ke yang tadi karena kurang dari itu berarti tanpa jalan inspeksi berarti lebarnya 1. Nih 1 1 kayak gitu. Terus untuk kemiringan talutnya gimana? Nih M-nya. Kenapa ya aku bingung. Nah, yang untuk kemiringan talutnya itu ngikutin si M ini. Pokoknya di sini kan karena aku 1 nih 1. Berarti kan 1:1 kan. Nah, kalau 1:1 itu berarti ya udah ini kan karena ini 0,4 berarti ini 0,4 kayak gitu. Untuk si salurannya yang ini, nah ini tuh sama kayak tadi tingginya itu ngikutin si apa sih? Si ini nih karena aku nih yang paling primer tuh yang paling bawah kan. Nih H aksennya tuh aku 0,2, terus B aksennya juga 0,2. Ya udah tinggal inian aja sih. Tinggal gambar dari sini. Sininya 0,2, ini 0,2. Terus jarak dari si ujung sini ke sininya 0,2 juga. Terus jarak dari ini ke sininya 0,2 juga. Karena tadi si kemiringannya 1:1 kayak gitu guys. Udah sih. Jadi si B kecilnya itu 0,2, B besarnya ini 0,6 kayak gitu guys. Ada yang mau ditanyain enggak? Nah, ya ini sama ya, ini juga karena yang tadi yang primer ini si kemiringan talutnya 1:1,5. Makanya di sini karena si tingginya ini 0,7. Nah, karena si perbandingannya 1:1,5 berarti tinggal 0,7 dikali sama 1,5
1,5. Berapa tuh? Dengan 0,7 salah deh kali 1,5, 1,5 tuh 1,05 kayak gitu guys. Didapat ini sih 1,05 udah. Pokoknya ntar gambarnya si layoutnya ini sebenarnya yang legenda, terus dosen, asisten, terus ada logo ITB, terus ada ini, terus judul gambar yang gini-gini mah ikutin aja. Cuman yang apa sih ini karena aku layoutnya ini salah, kalian ikutin aja. Pokoknya ntar di sini tuh harus ditambah lagi sama garis pinggir yang satu lagi. Jadi ada dua dua garis gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk ini tuh harus di hatch juga guys untuk tanggul. Jadi ini hatchnya tuh kayak horizontal. Kalau yang saluran vertikal, terus yang tanah itu hatchnya kayak gini. Kayak gitu. Tinggal cari aja di AutoCAD-nya ada. Nah, untuk tanah karena nggak ada dalam perhitungan, berarti kalian kira-kira aja. Kayak gitu. Tanah tuh yang ini nih, yang di bawah. Ini kan tanggul. Nah, ini tanahnya. Kayak gitu. Udah sih gitu aja. Kalau misalnya mau ditanyain ya boleh aja. Udah, jadi semangat.